apa pentingnya nama itu untuk sebuah bisnis atau Oke. brand atau nama produk gitu Om? Sangat penting juga, sama. Jadi untuk brand itu penting banget karena saya sudah punya banyak banget analisanya bahwa brand-brand terkenal itu jadi terkenal itu karena nama. Itu ada analisa semua dan ada penjelasannya semua. Jadi intinya semua yang bernama di dunia ini penting. Bahkan saya sendiri itu memakai barang-barang yang memiliki energi nama tertinggi gitu. Contoh handphone Oke. saya, laptop saya, mobil saya itu semua brand-brand yang memiliki energi full power 100%. Itu saya pakai semua. Fungsinya apa? Agar kita dapat vibrasi dari energi-energi itu gitu. Oke. Nah, Sampai AC, AC itu pakai yang full power tuh. iya, iya, iya. Nah, jadi nama barang pun di sekeliling kita itu Nah, mempengaruhi ya Om betul, ya. betul. Diusahakan yang energinya paling tinggi. Nah, nama barangnya apa? Nanti tanya aja ke Nah, admin ya. betul nama barangnya apa. Kita nggak ada di endorse nih soalnya. Kita nggak ada di endorse tadi. Oke. Nah, gini Om. Apakah Hypnocoach Name ini bisa membantu para pebisnis Hmm. untuk memilihkan nama bisnis yang cocok untuk mereka? Tentu, tentu. Saya sering itu. Saya dari dulu bikinin nama perusahaan itu udah banyak banget. Sampai ada satu perusahaan yang saya bikin sampai 4 PT. 4 PT saya bikinin gitu. Karena pada saat mereka bikin satu PT itu, mereka ngelihat perbedaannya gitu. Perbedaan lompatan ininya, apa namanya itu, omsetnya segala macam. Jadi langsung nyambung sampai sekarang jadi konsultan mereka gitu. Untuk bikin nama perusahaan. Dan bahkan itu sampai apa namanya? eh, Manajer segala macam tuh diganti nama gitu karena bukan ganti orang ya tapi ganti nama gitu jadi biar sangat lebih solid gitu. Yang paling bagus tuh kan owner sama nama brand itu sama-sama bagus jadi kuat banget nanti. Apakah nanti juga nama brandnya itu disesuaikan dengan produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan, atau juga visi misi dari perusahaan itu, Om? Betul, jadi disesuaikan, jadi jangan sampai namanya untuk kecantikan dipakai bengkel gitu kan nggak nyambung. Energinya ya bukan namanya tapi energi harus selaras dengan apa yang menjadi aspek usahanya gitu. Kayak dia jualan makanan ya udah namanya energinya ke arah makanan gitu. Seperti itu contoh. Oke, nah jadi Om, misalkan nih ada orang yang mau analisa nama bisnisnya Mm-mm. nih, kan misalkan dia sudah punya brand nih yang udah jalan nih beberapa tahun gitu, terus dia ingin analisa Om, apakah gratis Om? Gratis juga. Jadi semua analisa nama di Acern itu mau brand, mau individu, mau apa lagi, mau nama hewannya misalnya gitu kan, nama apa aja terserah. Itu free. Oke. Nah, Ya kalau gratis. misalkan PT Om, kan Mm-mm. misalkan ada PT ABC, yang Betul. dicek itu dari Enggak. PT-nya atau dari ABC-nya aja? PT-nya tidak dihitung karena itu dikategorikan sudah umum ya. Jadi nggak usah dicek PT karena kita juga nggak bisa ngerubah itu gitu. Jadi yang namanya 3 huruf itu tiga kata itu yang kita ubah, yang kita cek. Soalnya PT Sentosa Maju Sejahtera gitu misalnya. Nah, yang Sentosa Maju Sejahteranya dicek, PT-nya nggak usah. UD juga sama. Oke. Nah, gini Om, kalau untuk nama PT, itu lebih Hmm. penting mana rubah nama PT-nya duluan, atau nama usahanya duluan, Hmm. atau nama ownernya duluan, Om? Oke, sebetulnya yang paling penting itu ya dua-duanya gitu ya. Tapi kalau dikasih pilihan mana yang lebih dulu ya nama orang ownernya lah. Karena kalau nama ownernya bagus, sebetulnya dia bikin usaha apa aja bagus gitu. Jadi ini sama kayak gini ya, logikanya sama kayak apa? Kalau kita jagoan, kita dikasih tongkat, kalau kita jagoan pedang, kita nggak usah dikasih pedang, kita jago gitu. Mau dikasih kayu juga jago. Tapi kalau orang yang punya pedang sangat tajam tapi nggak bisa pakai, ya bisa bisa nebas dirinya sendiri kan. Jadi sebenarnya konsepnya sama. Kalau kita punya nama yang bagus, energi yang bagus, mau bikin usaha apa aja silahkan gitu. Walaupun nanti nama usahanya nggak bagus misalnya, nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita mau buat dia lebih bagus lagi, bisa bertahan beberapa generasi gitu kan, misalnya kita maunya, ya itu harus laras gitu. Karena kalau enggak akan bertahan. Satu generasi pun susah gitu.
Oke Om, terima kasih penjelasannya. Nah, Siap. kalau misalkan gini Om sekarang, Mm, kalau misalkan orang yang baru mau bangun usaha, itu kan belum punya nama, dia bisa betul. bikin nama sama Om Jendra Bisa, kan. betul. Tapi kalau misalkan PT yang sudah berjalan 1 tahun gitu, atau 2 tahun, dia kan sudah punya akte pendirian gitu kan, Mm. sudah ada nama PT-nya nih Om. Nah, itu bagaimana Om? Apakah itu harus dirubah semua atau seperti apa? Nah, kalau untuk ini tidak ada jalan lain, harus dirubah atau dia buat PT baru. Jadi dia nggak bisa akalin itu, nggak bisa utak-atik. Itu rubah, kalau dia nggak bisa rubah akte pendiriannya, ya dia harus bikin PT di bawahnya, gitu. Atau gimana lah caranya. Intinya nama PT sebelumnya itu udah di stop aja gitu. Gimana caranya? Atau buat brand nama baru gitu. Nggak usah PT-nya biarin itu, tapi brandnya dibagusin, itu juga membantu, tapi tidak maksimal juga sih. Saya Oke. saranin ya bikin PT baru gitu, untuk yang lebih bagus lagi. Ya, jadi beda ya. Kalau misalkan perorangan kan kita nggak harus rubah KTP. Betul, betul. Tapi kalau untuk Ya, PT gitu PT ya, itu agak sedikit disarankan sangat dirubah ya Om ya. Karena betul, itu mempengaruhi banget ya nanti ya. mempengaruhi banget. Jadi nggak bisa apa ya, di di tricky gitu, nggak bisa. Iya, iya, iya. Nah, gini Om, apakah nama bisnis ini ya, atau Mm-mm. nama usaha atau jasa ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan pelanggan? Jadi dengan rubah nama, orang yang lihat itu juga seperti kayak tertarik gitu. Gimana menurut Om Jendra, ada nggak ke arah seperti itu? Ya, memang betul. Contoh seperti kita kembali tadi ke merek merek otomotif lah. Satu sampai lima merek otomotif terkenal di dunia itu namanya eh, tiganya 100 full power gitu. Merek otomotif saya bilang. Jadi itu yang bisa bertahan sampai sekarang, walaupun dunia gonjang-ganjing segala macam, dia tetap survive gitu. Jadi itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan usaha itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya namanya kurang di situ, seperti yang saya bilang, itu susah untuk bertahan beberapa generasi gitu. Jadi Oke. nggak sangat sulit. Iya, iya, iya. Karena ada juga ya Om ya, orang yang waktu bikin PT itu kan dia pasti ada pertimbangannya sendiri, ada Betul. analisanya sendiri gitu ya. Tapi dia merasa bisnisnya tuh kurang hoki gitu Om. Ya, Itu apa yang mempengaruhi itu Om? kalau kita bicara dia merasa bisnisnya kurang hoki, sebetulnya karena itu kembali lagi ke identitas yang dimiliki dari bisnisnya, dari nama bisnisnya, dari nama dia sendiri gitu. Nah, ini yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya ini yang menjadi sumbatan dari jalurnya gitu. Nah, mungkin secara feng shui misalnya kita bilang tempat tanahnya udah bagus. Tapi sama, jadi dari jalur dia agak mampetin sedikit, makanya jadi agak kurang hoki bahasanya gitu. Sebenarnya masalahnya dari namanya dia dan nama usahanya gitu. Apalagi yang sudah menikah. Misalnya pemilik usahanya sudah menikah, ini ngerembet-ngerembetnya ke siapa? Ke pasangannya. Nama pasangannya mempengaruhi dia juga sama. Karena waktu kita menikah kan kita disatukan tuh. Gitu. Oke, Om. Nah, sekarang pertanyaannya juga apakah ini berlaku untuk semua jenis bisnis, Om? Misalkan bisnis kecil atau UMKM Mm-mm. gitu atau startup gitu, Om. Apakah semuanya bisa Semua. dibantu oleh metode hypno-coach name, Om? Semua bisa kita bantu. Mau jualan, dari jualan pecel lele sampai jualan ekspor impor pesawat misalnya, itu semua kan punya nama pasti kan. Nah, saya belum pernah dengar satu usaha yang tanpa nama gitu. Walaupun dia tulis di pelangnya tanpa nama, ya itu namanya gitu, tanpa nama gitu. Itu namanya dia sebenarnya. Semuanya bisa dibantu, asalkan bernama, nah, dan bernyawa. Nah, itu bisa dibantu. Oke, oke. Wah, menarik, menarik, Om. Siap. Nanti juga kalau misalkan ada orang yang mau Om Mm-mm. rubah nama nih sama Om Jendra gitu ya, atau mau bikin nama bisnis gitu ya sama Om Jendra, berapa lama Om biasanya proses pembuatannya itu Om? Oke, jadi untuk pembuatan di HCN sendiri atau di Coach Name itu ada jalur cepat dan jalur biasa kan gitu. Jadi jalur biasanya ya ikut antrean. Biasanya 10 sampai 14 hari lah. Itu jalur biasa. Kalau jalur cepat itu bisa 1 sampai 3 hari. Atau jalur super cepat, nah itu bisa
1 hari gitulah modelnya. Ya. Nanti apa aja Om yang dibutuhin Kom? Kalau misalkan untuk nama PT gitu misalkan. Kalau untuk nama PT biasanya saya minta satu pertama jenis usahanya, jenis usaha yang di PT itu gitu. Misalnya untuk apa ya, misalnya sembako gitu misalnya ya. Nah, itu. Yang kedua, saya minta usulan nama. Misalnya mereka pasti punya kan. Saya pengen gini, Pak, saya pengen ini Pak, isi nama ini gitu. Itu saya minta. Jadi untuk mempermudahkan saya merancang namanya gitu. Jadi biasanya gitu. Dan karena memang di HCN kan misalnya pada saat kita terima nama, kita boleh komplain gitu. Kalau misalnya nggak suka, boleh revisi. Cuma kita batasin revisinya 3 kali. Gitu. Jadi boleh itu dilakukan. Oke, oke. Nah, terima kasih Om. Nah, jadi nama bisnis juga apakah harus berbeda dengan nama pemiliknya Om? Misalkan kan ada nama-nama PT yang pakai nama ownernya nih Om. Oh, Ya, gitu. nggak masalah. Selama itu hitungannya bagus, energinya bagus, mau sama juga, mau beda juga, nggak masalah sebenarnya. Suka-suka ownernya aja. Yang jelas intinya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya bahwa nama itu harus secara arti bagus dan secara energi bagus, gitu, atau selaras lah, gitu. Minimal dia sinkron gitulah, nyambung gitu kan. Nah, mau pakai nama apa aja, seperti yang saya bilang di video sebelumnya kan, nama gelebug gitu misalnya bagus ya kan, tapi mau nggak pakai nama itu gitu kan. Itu kayak gitu contohnya. Tapi secara HCN apa namanya, semuanya bisa dipakai, penggabungan apapun bisa dipakai. Wah, menarik, menarik Om. Ya. Nah, untuk memulai Om, misalkan ada business owner yang mau analisa namanya Om, gimana caranya Om? Ya, gampang. Jadi sekarang bisa langsung masuk ke website hypnocoachsname.com. Nanti di situ ada form. Jadi teman-teman bisa masuk ke situ dan isi form di situ. Nanti klik submit. Nanti akan masuk ke admin. Nanti admin akan membantu kalian yang pengen cek nama secara gratis. Secara gratis ya Om ya, Ya. untuk analisa gratis. Tapi nanti untuk rubah nama ada fee. Betul, untuk Ya. bikin nama atau rubah nama. Jadi tinggal masuk aja ke hypnocoachname.com atau klik link di Ya, bawah atau betul. di deskripsi video ini ya. Nanti bisa Jadi nanti akan terhubung dengan admin, juga nanti akan dibantu, dihubungkan juga ke Pak Jendra analisa, baru nanti dikirim balik ke Betul. si klien ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya. Sama-sama, bro. Luar biasa sekali, Hypnocoachname bisa juga untuk bisnis ya. Betul. Ternyata ya. Bisa untuk apa aja. Terima kasih Pak Jendra untuk hari ini. Salam Hypnocoachname. Salam Hypnocoachname.